Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian tengah semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karvi Andriansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2902150126. Untuk materi pada kali ini, yang pertama itu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksananya. Jawabannya sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Poin B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjual atau karena pengalihan harta. Itu jawaban yang poin pertama. Selanjutnya, perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajak, antara lain wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri. Sedangkan pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang B. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. C. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui potongan pajak yang bersifat final. Contoh penerapan aplikasinya. Wajib pajak dalam negeri terbagi dua. Penghasilan luar negeri. Contoh, gaji dikenakan PPh asal negeri, asal negara. Ketika kita bekerja di luar negeri, kita akan dikenakan PPh asal negara tersebut. Yang contoh kedua, penghasilan dalam negeri. Contohnya gaji dan hadiah. Dari gaji ini dikenakan PPh 21 bersifat non-final. Dan dari hadiah dikenakan PPh 4 ayat 2 bersifat final. Jawaban yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak final. Bagaimana pelaporan oleh individu badan yang menerima. Berikut analisis dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkan pajak final ini? Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh selama tahun berjalan. PPh final ini tidak akan dihitung kembali dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Dengan penghasilan lainnya yang tidak final, non-final, untuk dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Poin berikutnya, cara pelaporan PPh final. Penghasilan
dari wajib pajak akan terbagi menjadi dua, penghasilan menjadi objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Alasan penerapan PPh final dalam sistem ini dapat memastikan pengenaan pajak atas suatu penghasilan benar-benar dilakukan secara terpisah hingga akhir dan untuk menyederhanakan mekanisme pungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selanjutnya itu soal PPh 21. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok 22 juta, premi jam sostek 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sendiri 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anaknya 4 orang. Seorang manajer Bapak Kusuma mendapat uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta, pembelian rumah 6 juta, fasilitas 1 buah BlackBerry 5 juta, komunikasi beserta biaya langganan yang dibayar oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember 500 juta. Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Poin B, kita suruh jelaskan. Ke bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran. Mulai dengan honor sebesar 200 per hari selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari. Dan gaji diakumulasi dan dibayar pada akhir bulan. Nah, yang C adalah Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta selama 4 hari bekerja. Yang D, Mr. Simit bekerja konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3 juta US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9 juta US dollar. Simit menikah dan memiliki 2 orang anak. Yang E, Pak Hermawan meminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 1.500.000. Nah, inti daripada soal tersebut, yang A, kita diminta untuk hitung jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayar kepada Bapak Kusuma 1 bulan Desember 2010. Poin B, kita diminta menghitung PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan. Yang C, kita suruh dihitung PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawaban poin A yaitu gaji dan bonus yang dibayar kepada Bapak Kusuma di bulan Desember. PPh atas potongan perusahaan gaji dan bonus yang dibayar kepada Bapak Kusuma di bulan Desember. Gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500, iuran pensiun dibayar perusahaan 600, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400, tunjangan pembelian mobil 7 juta, tunjangan pembelian rumah 7 juta, fasilitas 1 buah BlackBerry 5 juta, tunjangan biaya langganan 500, PTKP K3 500, perhitungan PP21, gaji pokok 22 juta, tunjangan pembelian mobil 7 juta, tunjangan pembelian rumah 7 juta, fasilitas 1 buah BlackBerry 5 juta, tunjangan biaya langganan 500.000, bonus 50 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, penghasilan bruto 92 juta. Biaya jabatan 5% dikali 92 juta sama dengan 500.000. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma yaitu 400.000, penghasilan net adalah 91,100 juta. Nah, ini jawabannya. Penghitung PPh 21 atas gaji yaitu gaji pokok 22 juta, penambahan penghasilan, tunjangan modal 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500, penghasilan bruto 35,500 juta, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 22 juta sama dengan 500 juta. Iuran pensiun dibayar sendiri 400 juta. Penghasilan net per bulan 34,600 juta. Penghasilan net per tahun 7 kali 34,600 sama dengan 242
juta. PTKP K3 WP wajib pajak per tahun 54 juta, sedangkan per bulan yaitu 44.500.000, tanggungan 3 yaitu 13.500.000. Penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar 72 juta. Penghasilan kena pajak PTKP 170,200. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 60 juta 3 juta, 15% dikali 110,200 juta sama dengan 16.530. PPh 21 setahun yaitu 19.530 juta. PPh 21 sebulan 1.627.500. Penghitungan potongan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta sama dengan 154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta sama dengan 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan kali 500 sama dengan 3.500.000. Bonus 50 juta. Penghasilan bruto setahun yaitu 298,500. Biaya jabatan 7 bulan dikali 500 sama dengan 3.500.000. Iuran pensiun 7 bulan dikali 400 sama dengan 2.800.000. Penghasilan neto setahun yaitu 292,200. Penghasilan tidak kena pajak PTKP 72 juta. Penghasilan kena pajak PKP 220,200 juta. PPh 21 terutang 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 160,200 sama dengan 24,30 juta. PPh terutang atas gaji dan bonus setahun yaitu 20 juta, 27,30 juta. PPh 21 atas gaji saja yaitu 19,530 juta. PPh 21 atas bonus yaitu 7.500.000. Sedangkan PPh 21 yang harus dipotong yaitu 1.627.500. Sedangkan PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000. PPh 21 atas bonus yaitu 9.127.500. Poin C, kita menghitung dari upah borongan. Upah borongan sehari 1 juta per 4 hari sama dengan 250. Upah sehari di atas yaitu 150. Batas PKP yaitu 150. PKP-nya itu 100.000. Upah borongan terutang pajak yaitu 4 dikali 100 sama dengan 400. PPh 21 terutang 5% dikali 400 sama dengan Rp20.000. Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa nama sendiri saat bekerja di PT Mulya. Sedangkan D yaitu penghitungan PPh pasal 26 terutang yaitu 20% dikali 3 juta US dollar dikali 9 juta US dollar sama dengan 5,400 juta. Sedangkan poin E adalah PPh 21 atas honor kepada penceramah, bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 50% dikali 1.500.000 sama dengan 375 juta. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.